Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Gresiano Simanjuntak NIM 2403007. Ini adalah laporan praktikum botani umum saya dengan judul Morfologi Tanaman Kelapa Sawit, dosen pengampu, Salmiati, MPD PhD. Program Studi Teknologi Pasca Panen Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia 2025. Praktikum lapangan mengenai morfologi tanaman kelapa sawit dilakukan untuk memahami struktur dan ciri-ciri fisik tanaman secara langsung di habitat aslinya. Studi ini penting sebagai dasar dalam kegiatan budidaya, pemeliharaan, dan peningkatan produktivitas tanaman, mengingat kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan strategis. Melalui pengamatan ini, diperoleh informasi mengenai organ-organ utama seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah yang berperan dalam pertumbuhan dan hasil produksi tanaman kelapa sawit. Tujuan 1. Untuk mengetahui bentuk dan bagian-bagian utama tanaman kelapa sawit. 2. Untuk mengetahui fungsi dari setiap bagian tanaman kelapa sawit. 3. Untuk mengetahui ciri-ciri fisik tanaman kelapa sawit secara langsung di lapangan. Buah kelapa sawit memiliki beberapa varietas, yaitu Dura, Physeteria, dan Tenera. Tenera adalah hasil dari kawin persilangan dari Dura dan Physeteria. Dan bisa dilihat ini adalah varietasnya sepertinya Dura. Sepertinya Dura. Tapi ini kayaknya Tenera. Karena di zaman sekarang itu yang digunakan oleh perkebunan kelapa sawit itu rata-rata adalah Tenera, karena itu sudah memiliki kap yang baik. Ini adalah pohon yang masih remaja. Di sini masih tahap produktivitasnya yang masih tinggi-tingginya. Seperti itulah pengamatan saya. Guys, jadi ini saya akan melakukan bunga jantan. Batang kelapa sawit berbentuk silindris, tidak bercabang kecuali abnormalitas, dan tidak berkambium. Diameter batang berkisar antara 25 sampai 75 cm, umumnya 45 sampai 65 cm di perkebunan. Batang diselimuti pelepah daun hingga umur 12 sampai 15 tahun. Setelah itu pelepah tua akan terlepas secara alami. Tinggi batang rata-rata bertambah 35 sampai 75 cm. Jadi ini adalah bentuk daun sawit. Dia memiliki morfologi berbentuk majemuk, mirip dan berbentuk pelepah. Dan ini bagian pelepahnya. Bagian pelepahnya yang panjangnya mencapai 7 hingga 7,5 hingga 9 meter. Jadi ini untuk anak kecilnya. Kalau untuk yang besarnya yang 11 itu. Nah, setiap pelepah berisi banyak anak. Di sini saya akan mendeskripsikan yaitu tentang bunga kelapa sawit. Nah, perbedaan bunga kelapa sawit jantan dan bunga kelapa sawit betina itu apa? Ya, ini adalah bunga kelapa sawit jantan. Bunga kelapa sawit jantan yaitu memiliki serbuk sari. Sedangkan bunga kelapa sawit betina itu tidak memiliki serbuk sari. Ini contohnya. Kesimpulan praktikum morfologi kelapa sawit. Berdasarkan hasil praktikum morfologi kelapa sawit,
Dapat disimpulkan bahwa setiap bagian tanaman kelapa sawit memiliki struktur dan fungsi yang khas serta saling mendukung dalam pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Batang kelapa sawit berbentuk silindris dan tidak bercabang, berfungsi sebagai penopang utama serta jalur transportasi air dan nutrisi. Daunnya tersusun menyirip dan berperan penting dalam proses fotosintesis. Bunga kelapa sawit tumbuh dalam bentuk tandan dan bersifat monoecious, dengan bunga jantan dan betina yang terpisah dalam satu pohon. Buah kelapa sawit tersusun dalam tandan, memiliki 3 lapisan utama, dan merupakan sumber utama minyak sawit dan minyak inti sawit. Pemahaman morfologi ini penting sebagai dasar dalam budidaya, perawatan, serta pemanfaatan tanaman kelapa sawit secara optimal dan berkelanjutan. Daftar Pustaka Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS 2020, Kelapa Sawit, dari Hulu ke Hilir. Jakarta, BPDPKS Direktorat Jenderal Perkebunan 2019, Pedoman Budidaya Kelapa Sawit Kementerian Pertanian Republik Indonesia Sutarta, E. Auhadi, M. 2018 Teknologi Budidaya dan Pascapanen Kelapa Sawit Yogyakarta, Graha Ilmu Syahrir, M. 2017 Morfologi dan Fisiologi Tanaman Perkebunan Medan, Universitas Sumatera Utara Press